Assalamualaikum guys, masih bersama channel Bejo Tamasya. Tapi kali ini Mas Bejo akan kasih cerita seputar kegiatan trip bagi-bagi donasi yang disupport oleh Quran Base. Simak ya. Sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, gak ada salahnya dong kalau bantu klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kalau perlu, kasih komen buat video Mas Bejo ya, biar makin keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau pembagian sembako, donasi sembako bersama tim dari Quran Base. Ini dengan Pak Hendri. Gimana? Rencana mau kemana ini kita? Kita rencana ke rumahnya Mas Alif di daerah Tepu Kiriman, Sidoarjo. Tempatnya emang nggak masuk, jadi masih mencari, mudah-mudahan ketemu. Ini siapa yang mau kita samperin ya? Mas Alif ini sempat ketemu sebelumnya. Kami lihat memang sepertinya memang layak dibantu ya, karena kondisinya si adik Alif sama keluarganya kami pantau memang perlu support dari Quran Base. Mudah-mudahan bisa ketemu bentar lagi. Amin. Mau cari rumahnya masuk di gang soalnya. Oke. Udah 30 paket bos, kurang lebih ini yang mau kita bagiin hari ini. Ya, masih ingat nggak? Namamu siapa sih? Alif. Alif siapa? Muhammad Alif Kekasih Putra. Oh, ya kemarin jualan apa? Dulu. Ada ibu. Nggak tahu. Ini jualannya ini. Ya. Tiap hari bawain. Ya. Tiap hari. Terus lewat sekolah, pulang sekolah. Jualan sendiri. Nggak sama ayah. Enggak. Mesti laku tiap hari. Enggak mesti. Nggak mesti. Masa Allah. Naik sepeda. Iya. Sepeda panjang. Adiknya berapa? 3. Ada ibu. Lanjut perjalanan, kita menuju ke salah satu masjid yang nanti akan menerima cukup banyak donasi di sana, sedekah untuk sembakonya. Masjid apa ini? Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas di daerah mana? Di daerah Tepu Kiriman juga. Tepu Kiriman. Kurang lebih ada berapa paket yang diserahkan di sana? 28 28 para santri guru ngaji yang sudah masuk list di kami. Oke, kita udah bikin janji ya. Ya. Oke, sampai ketemu di sana guys. Kita udah sampai guys di masjidnya, Masjid Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu wali santri yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan dari santri Al-Ikhlas. Ini kalau boleh tahu, semuanya sudah berapa lama ya di sini? Ada yang paling lama nggak di sini? Dari yang ada di sini sudah berapa tahun ibu? Anaknya atau kakaknya dari adik ini? Oh sudah SMA. Berarti udah berapa tahun di sini? Lupa.
Oh, mulai buka ya? Masya Allah. Oh, sudah 13 tahun. Oh, terus ke adik-adiknya. Iya, iya, iya. Ada ini enggak, maksud kami kakaknya sudah sempat hafal surat pendek atau apa sudah? Atau malah lupa? Sudah ya. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, itu prolog dari saya aja. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Kami dari nama saya Rahmadi, kami dari relawan Quran Base. Quran Base itu aplikasi di handphone, di mana aplikasi ini intinya adalah bergerak di bidang syiar Islam. Di situ ada belajar ngaji, ada bagaimana kita melihat perkembangan kegiatan di masjid-masjid seluruh Indonesia. Di situ ada interaksi juga, tanya jawab tentang agama, ada donasi dan segala macam tentang syiar Islam. Jadi kalau misalkan kita semuanya mau generasi yang masih anak-anak sampai dewasa pun, insya Allah tujuannya adalah mempermudah akses kita belajar untuk bisa mendapatkan ilmu tentang Islam. Nah, hari ini kami agendanya adalah menjalankan amanah. Jadi amanah Quran Base ini adalah salah satunya menyalurkan titipan donasi dari hamba-hamba Allah yang Masya Allah ini. Dan mudah-mudahan kami hanya berharap didoakan saja, mudah-mudahan ini istiqomah, mudah-mudahan ini manfaat dan penuh keberkahan. Jadi kami hanya mengharap keridhaan Allah saja. Mudah-mudahan adik-adik generasi kita ini semuanya tumbuh berkembang jadi hamba Allah yang Qurani, yang bisa jadi anak soleh, jadi anak yang membanggakan, bisa terus memberikan kontribusi buat masyarakat dan keluarga. Gitu nggih. Terus kemudian saya pengen tahu, ngapunten Ibu Guru, untuk yang ini kemarin apa istilahnya, santrinya itu ada yang sempat pindah rumah atau apa, atau masih tetap ya? Ada ya yang pindah, ya nggak apa-apa. Jadi selain program sosial yang sedang kami galakkan, program lain dari Quran Base adalah kami ingin memberikan sesuatu yang sifatnya bisa merangsang anak-anak bisa segera ada minat untuk beraktivitas di TPA di seluruh masjid-masjid yang ada di wilayah kita. Monggo Ibu yang baru datang silakan, enggak apa-apa. Baik, kemudian dari Quran Base ini nanti insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini, kami tidak bermaksud riak, tapi intinya adalah supaya memberikan teladan buat yang lain, agar kita sama-sama ada ghiroh untuk Islam. Terus yang berikutnya adalah insya Allah nanti Quran Base, jadi aplikasi di handphone ini ya, bukan dari kantor yang dimana, enggak. Kami memang era digital ini, kami aplikasi di handphone namanya Quran Base. Itu nanti insya Allah kami akan bantu mengadakan semacam coffee break atau snack. Ibu Misila selaku ketua, ngapunten minta izin, insya Allah Quran Base nanti akan support. Kami akan berkoordinasi sama TPA, insya Allah mungkin seminggu sekali akan kami agendakan support coffee break. Coffee break itu kayak snack gitu ya, snack untuk istirahat anak-anak lah. Jadi minum atau cemilan nanti insya Allah kami support. Kami nggak berani berjanji, tapi insya Allah kami upayakan ke sana supaya anak-anak seneng, anak-anak itu ya intinya ada ini ketertarikan untuk bisa hadir di majelis-majelis TPA di masjid-masjid yang ada dalam pantauan kami Quran Base. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa diinformasikan ke masyarakat. Nanti kami akan berkoordinasi dengan guru-guru ngaji di Al-Ikhlas Kebun Kiriman. Jadi saya pikir itu dari kami.
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini hari Selasa tanggal 27 Juni, tim relawan Quran Base untuk area 9 Dzulhijjah atau 8 Dzulhijjah, relawan Quran Base Jawa Timur mengunjungi Masjid Al-Ikhlas TPA yang ada di Masjid Jalan Kiriman Dalam Masjid. Hari ini saya mau wawancara sedikit dengan beliau-beliau yang berkompeten di masjid ini. Yang pertama saya perkenalkan Ustazah Lulu. Beliau adalah perintis, betul nggih? Perintis yang mengawali TPA di Al-Ikhlas. Dan satu lagi Ustadz Haji Marsiman. Beliau adalah ketua takmir Masjid Al-Ikhlas. Ustazah dulu. Saya ingin tahu awal merintis secara singkat tahun berapa dan saat itu perjuangan terberatnya apa? Ya, kalau kita ini ya bergabung di TPQ Al-Ikhlas ini, saya pribadi itu tahun 2010. Tapi 2009 ini kita sudah ada dengan kepengurusan yang sebelumnya. Nah, itu 2010 saya bergabungnya di Majelis Taklim ibu-ibunya. Nah, di situ setelah alhamdulillah nggih Pak Ustaz, waktu itu kita dapat masa atau jamaah itu kurang lebih 30 jamaah ibu-ibu. Nah, 30 kemudian ya namanya apa Pak Haji jenengan sanjang seleksi alam. Karena kesibukan orang tua, kesibukan juga banyak yang mbah-mbah. Jadi katanya ngeramuti putune kata. Jadi dari situ habis tapi kemudian hanya sisa 5 atau 10, nggak sampai 10 lah. Oh, jadi awal ngerintis sempat sampai santrinya tinggal 5. Itu yang masih yang perjuangan waktu awal. Tapi TPQ masih tetap jalan. Itu dengan kepala Ustazah Nani waktu itu. Kemudian sampai 2014 lah itu saya dapat amanah dari beliau karena Ustazah Naninya juga sibuk dengan kegiatan di formalnya, akhirnya ya kami pegang ya sampai tahun ini. Ada yang bikin susah saat itu mempertahankan itu faktor santrinya atau faktor metode belajarnya? Kalau metode belajar kita alhamdulillah sudah mengikuti metode yang terbaik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jadi insya Allah masalah itu sudah bagus. Terus yang kedua kendalanya memang namanya anak-anak itu di sekitar ini kan juga banyak TPQ yang lain. Nah terus ada juga anak-anak yang gak ngaji. Lah ini berangkat dari rumah berangkat ngaji, tapi di sini nggak ada. Nah itu kita hubungan sama orang tua. Kalau ada waktu kita kunjungi ke rumahnya kenapa gak ngaji, akhirnya kita kasih pengertian anaknya mau ngaji. Di sekolah pun di TPQ kita ini juga kita beri wawasan gimana nanti akibatnya kalau nggak mau belajar ngaji. Berarti ada semacam pancingan lah untuk supaya bisa datang. Wali santrinya ini masih berjalan. Dan alhamdulillah kebetulan hari ini beliau ini memberikan estafet kepemimpinan ke yang baru. Jadi ini momen yang tidak kami duga juga. Alhamdulillah diberi kesempatan ketemu dengan perintis dari TPA Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Jadi kita tahu bagaimana susahnya ternyata mempertahankan TPA ya, karena TPA banyak yang TPQ timbul tenggelam itu udah di mana-mana banyak ya. Sudah di samping kita juga banyak ini. Ada juga anak-anak yang pindah sana, tapi dari pindah sana kembali ke sini lagi. Alhamdulillah. Oke, ke Ketua Takmir Pak Haji, untuk jenengan kesan-kesan dari perjuangan para guru ngaji selama ini gimana? Sangat luar biasa ya. Jadi kalau kami itu kan hanya mendukung dari belakang. Saya sangat berterima kasih keikhlasan, kemudian keseriusan dan istiqomah itu yang dan saya lihat memang
nawaitunya betul-betul tidak karena urusan duniawi. Ini yang kami percayakan penuh. Jadi insya Allah selama ini mempertahankan istiqomah itu menjadi hal yang utama. Terus yang berikutnya kesan pesan sama mungkin masukan dari agenda Quran Base sendiri menurut Pak Haji Marsiman, apa yang selama ini dirasakan untuk khususnya untuk perkembangan TPA dan respon dari anak-anak santri dan santriwati di sini. Ya, ini kehadiran panjenengan dan kru ini sangat luar biasa. Ini wujudkan bahwa dakwah itu bukan tanggung jawab orang per orang di sini, tapi ini semuanya bareng-bareng gitu ya. Jadi ketika ini saling merangkul, saling bersama-sama, insya Allah nanti akan tumbuh Quran, jiwa-jiwa Quran pada anak-anak. Dan ini sangat penting ya, yang penting untuk bisa menyatukan mereka gitu. Ya. Terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah kami juga diparingi kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan santri-santri. Kami juga berusaha untuk bisa menyelami dari pengalaman panjenengan selaku guru ngaji sama ketua takmir. Mudah-mudahan next kami tidak berani janji, tapi mudah-mudahan kami bisa istiqomah menjalankan amanah dari Quran Base ini. Okay. Jadi demikian report untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang selama ini diamanahkan dari para donatur bisa tersampaikan kepada mereka yang berhak dan bisa membuat misi ini betul-betul menjadi semacam nilai kemanfaatan dunia akhirat untuk kita semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Quran Base juga. Terima kasih Al-Ikhlas, Pak Haji Marsiman, Bu Ustazah Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.